Gibran menjadi wali kota, kemudian wapres, menantunya menjadi wali kota Medan, kemudian gubernur Sumatera Utara, dan satu lagi anaknya 2 hari masuk partai menjadi ketua partai. Politik itu betul-betul diserahkan kepada politikus. Sementara kita tahu politikus itu adalah orang-orang beludak, orang-orang culas. Yang pertama harus dibubarkan adalah partai-partai yang terbukti menjadi pengkhianat reformasi. Kemudian harus politikus-politikus busuk harus dilarang berpolitik. Kembali bersama saya di channel Abraham Samad Speak Up. Netizen, seperti biasanya saya menghadirkan narasumber yang luar biasa. Ini sahabat kita semua nih, wartawan senior dan mantan ketua AJI di era Orde Baru nih, era Soeharto ya, yang masih represif. Mas Lukas Luarso. Assalamualaikum, Mas Lukas. Waalaikumsalam. Terima kasih diundang yang keempat kali nih. Mas Lukas, ketua AJI itu tahun berapa ya? Lupa saya. Tahun 97-99. Wah, 99. Jadi masa terpilih ketika masih era otoriter Soeharto, kemudian transisi dan era reformasi. Oke, jadi Mas Lukas bisa bercerita nih. Sangat bagaimana kita refleksi kembali ya. Sudah 27 tahun Mas Lukas ya, era reformasi, dan kita melihat belum banyak yang berubah. Tadinya kan kita bermimpi indah nih ketika reformasi 98 bahwa akan datang suatu zaman emas ya, zaman terang di mana demokrasi menjadi pijakan kita dalam berbangsa dan bernegara. Tapi 10 tahun kelihatannya di masa pemerintahan rejim Jokowi reformasi itu seolah-olah ingin kembali ke titik nadir. Ke titik nadir. Bisa nggak Mas Lukas bercerita nih sedikit? Kalau kita refleksi ke belakang, bagaimana kita menganalogikan situasi sekarang ini kira-kira? Tentu, karena saya kan pelaku ya. Saya aktivis yang demonstran dulu. Tahun 92 saya diadili, dipenjara oleh Orde Baru Soeharto. Karena mengajak masyarakat melawan Orde Baru, golput. Nah, kemudian setelah saya selesai keluar dari penjara, menyelesaikan sekolah, kuliah, kemudian saya menjadi wartawan. Jadi dari pelaku menjadi pengamat. Tapi jadi wartawan pun kan saya wartawan aktivis ya, memimpin AJI. AJI itu kan Asosiasi Wartawan Perlawanan. Nah, saya jadi tahu persis. Jadi saya bukan hanya mengamati perubahan transisi era otoriter ke era reformasi itu. Kemudian kita juga menulis, mengamati dan di lapangan, tapi juga bisa menjaga jarak karena kita juga melihat. Nah, kalau boleh ulasan tentang reformasi 27 tahun reformasi ini kan sudah banyak nih, Bung Abraham. Bagaimana kalau kita bincang sedikit rileks dengan memakai analogi nih. Itu yang tadi saya katakan. Kisah fantasi ya. Jadi bagaimana kita bisa berefleksi tentang apa yang terjadi dengan reformasi, tapi kemudian sekarang balik kembali menjadi era otokrasi gitu. Era demokrasi sempat kita nikmati cuma 4 tahun, mungkin 5 tahun ya. 10 tahun pertama lah. 10 tahun pertama masih oke lah. Kita benar-benar negara yang demokratis ya. Zaman Habibie sampai SBY pun saya kira masih bagus ya. Dalam segi demokrasi ya, walaupun bukan tidak berkualitas, tapi masih bagus lah. Masih jalan. Nah, saya ingin mengajak Bung Abraham dan mungkin pemirsa, mari kita coba, ini ada kekuatan politik ini. Politik itu kan bisa dilihat sebagai cara mengatur manusia, bernegara. Itu bisa dilihat dari 3 aspek ya. Satu, kita melihat aspek narasinya ya, maksud saya. Satu, dengan mitologi atau storytelling. 2, secara filosofis melalui teori pemikiran gitu. Dan ketiga, melalui sains, melalui political science gitu ya. Nah, yang saya ingin cerita yang dari 3 aspek naratif ini, pertama narasi mitologi ya, storytelling ya. Nah, kita harus melihat pada akhirnya bahwa politik itu adalah pertarungan abadi antara kekuatan gelap yang ingin menguasai manusia dengan kekuatan terang.
Nah, itu bisa dianalogikan dalam film novel-novel fantasi seperti Harry Potter. Oke. Harry Potter melawan Voldemort. Voldemort, betul. Voldemort itu kuasa gelap yang kuasa. ingin menguasai dunia sihir dan Dunia dunia mistik, mugel, dunia manusia ya. Kemudian bisa juga analoginya film Hollywood The Lord of the Rings atau novel karya J.R.R. Tolkien itu ya. Ya, The Lord of the Ring. Jadi itu antara Frodo melawan Sauron. Jadi kekuatan gelap Sauron yang ingin menguasai Middle Earth harus dilawan oleh Frodo dan kawan-kawan, tiga pemuda yang membawa cincin kekuasaan. Cincin itu simbol kekuasaan, kekuasaan gelap yang ingin menguasai manusia, memperbudak manusia. Nah, itu harus dibuang ke neraka, ke api. The Lord of the Rings. Yang ketiga, Star Wars. Ini pertarungan antara Republik, antara Luke Skywalker melawan Kekaisaran Galaktik, Darth Vader. Jadi Luke Skywalker adalah anak muda yang ingin melawan kuasa gelap Darth Vader. Nah, itu kalau satu aspek ya dari kisah fantasi, makna, apa sih makna politik nih? Kenapa politik selalu penuh pertarungan, keculasan, ya keculasan dan sebagainya, diktatorisme selalu muncul dan sebagainya. Nah, yang kedua kita bisa mendekati secara lebih mature, pendekatan filsafat. Nah, nanti kalau kita boleh punya waktu, kita kupas sedikit tentang kekuasa gelap itu misalnya adalah contoh karya Thomas Hobbes, Leviathan. Dibandingkan melawan kontrak sosialnya Rousseau. Kemudian ilustrasi yang lain adalah antara Machiavellisme, sang pangeran Machiavellis versus karya Plato, Republik. Atau karya Aristoteles, Politics. Nah, dari tiga yang terakhir nih, setelah narasi fantasi, narasi filosofis, narasi yang ketiga narasi realis. Kita menggunakan pendekatan sains ya, political science lah, atau bahkan bukan hanya political science, tapi sains murni, fisika. Ini adalah pertarungan antara chaos dengan kosmos. Chaos itu kekacauan, kosmos keteraturan. Kemudian antara entropi dengan informasi. Entropi itu energi yang mengalami emanasi, meluas, menyebar dari chaos, dan bagaimana informasi itu mengatur agar memusat menjadi materi misalnya. Dan kemudian yang paling konkret adalah yang nanti akan kita kupas habis-habisan adalah dalam political science itu adalah antara otokrasi melawan demokrasi. Nah, itu intinya kan itu. Jadi sekarang yang Indonesia kita hadapi itu mengalami itu ya. Itu semua negara dialami, cuma beberapa negara itu sudah selesai. Nah, di Indonesia itu sejarah kita yang sekarang sudah hampir 80 tahun ya. Itu terus-menerus gitu, Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, nah sekarang Orde Gorong-Gorong nih, Orde Gemoy. Selalu pertarungan antara kuasa gelap teokrasi yang ingin menegakkan teokrasi dan harus dilawan oleh kelompok yang ingin memperjuangkan demokrasi. Nah, itu tidak selesai. Nah, sekarang kita langsung pada substansi pembicaraan kita. Reformasi. Kita ingin melakukan refleksi 27 tahun reformasi. Sebenarnya kita bisa lihat dari paling gampang. Jangan dulu, Bung Ro. Kalau kita merefleksi nih ya, reformasi ya, 98. Dalam konteks sekarang dan dalam konteks kebebasan berpendapat, itu gimana Bang Lukas melihat dalam konteks hari ini? Kebebasan berpendapat mungkin adalah salah satu yang tersisa memang dari reformasi ya. Tetapi kan kita tidak tahu apakah kita punya kebebasan berpendapat, tapi kita punya kebebasan setelah berpendapat nggak? Kan banyak orang ditangkap ya. Banyak orang dikriminalisasi. Kan banyak orang sekarang dikriminalisasi karena dia menyampaikan pendapat yang mungkin kita lihat itu berseberangan dengan kekuasaan, sehingga yang dipakai adalah tools Undang-Undang ITE. Nanti kita kupas itu ya. Jadi ya kasus insiden terakhir kan ada mahasiswa ITB itu membuat meme dan mahasiswa Universitas Trisakti melakukan demo damai kok ditangkap gitu. Itu salah satu manifestasi kuasa gelap itu, Bung Abraham. Nah, izinkan saya ingin situasi yang paling mudah dipotret dari reformasi apa sih?
secara struktural adalah hasil TAP sidang-sidang MPR, sidang istimewa dan sidang umum. Jadi TAP MPR. Nah, dari sekian banyak TAP-TAP MPR ya, ada belasan bahkan puluhan. Saya hanya mencatat setidaknya 4 atau 5 TAP MPR yang perlu kita camkan sebagai apa? Sebagai patokan diskusi kita nanti ya. Saya baca aja supaya tidak salah kutip ya. Yang perlu kita uraikan nanti adalah TAP MPR nomor 6 998 tentang pembatasan masa jabatan presiden wakil presiden. Kemudian TAP MPR nomor 7 98 tentang peran TNI dan Polri, pemisahan TNI dan Polri. Kemudian TAP MPR nomor 9 MPR 99 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional. Normalisasi kehidupan nasional. Jadi di era Orde Baru itu kehidupan nasional tidak normal, jadi harus dinormalisasi. Nanti akan kita uji apakah sekarang kita normal. Nah, yang kemudian yang keempat, TAP MPR nomor 11. TAP MPR nomor 11 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, ini termasuk di dalamnya nanti ada itu pelaporan LKHPN. Jadi penyelidikan kekayaan penyelenggara negara. Itu berkaitan dengan Undang-Undang 28 tahun 99. Kemudian yang terakhir yang penting juga TAP MPR nomor 12 tentang pembentukan Komisi Konstitusi. Nah, Komisi Konstitusi itu waktu itu misalnya muncul kesadaran bahwa konstitusi itu bisa disalahgunakan, bisa diubah, bisa diabaikan oleh rezim otokrasi di Orde Baru, dan itu dijaga di era Reformasi. Tapi kemudian kita tahu sekarang ternyata Komisi Konstitusi pun sekarang justru dipakai untuk memenangkan siapa tahu putra Pangeran Gorong-Gorong, MK Mahkamah Konstitusi. Gibran justru bisa menjadi wakil presiden karena cawe-cawe, karena memakai Mahkamah Konstitusi. Nah, dari 5 TAP MPR yang menjadi fondasi era reformasi, itu hampir semua sekarang sudah dikepretin 2-3 tahun terakhir di era Jokowi. Makanya ketika tadi pengantar kita nyebut bahwa reformasi di titik nadir, reformasi kembali ke back to square one, kembali ke awal. Jadi sekarang itu 3 tahun terakhir ini, the empire strikes back. Kekuasaan Orde Baru, kekuasaan gelap menguasai Indonesia kembali. Otokrasi kembali bersih maharijalela. Dan siapa fasilitatornya? Sosok gelap itu yang kembali membangkitkan kuasa jahat, kuasa gelap adalah Pangeran Gorong-Gorong, Jokowi. Orang yang berhasil mengelabui, menipu bangsa Indonesia dengan gaya kerakyatannya, kesederhanaannya, keplonga-plongoannya, kesederhanaannya. Kita pikir inilah wujud demokrasi, bisa mengangkat orang dari pinggiran, pengakuannya dulu ya, dari pinggiran bantaran sungai menjadi presiden. Itu menimbulkan harapan ke rakyat Indonesia bahwa kalau dia bisa jadi presiden, siapapun warga Indonesia akan bisa jadi presiden. Posisi presiden bukan lagi kekuatan milik parpol, milik elit militer, milik darah biru dan sebagainya. Nah, tetapi kita tahu endingnya seperti itu. Pangeran Gorong-Gorong, kuasa gelap itu berhasil mengelabui bangsa Indonesia dan kini membangkitkan kuasa gelap yang mau tidak mau harus kita perangi. Nah, sedikit lagi kuasa gelap itu sekarang 1-2 bulan terakhir ini sudah menjadi bukan hanya memayungi ya, bukan hanya menyelimuti bangsa Indonesia kegelapan ini, tapi sudah sistemik menjadi norma politik. Nah, yang terakhir yang jadi dianggap normal ya? Sudah dianggap normal, a new normal, business as usual sebagai politik adalah itu tadi tiba-tiba muncul perdebatan atau wacana Presiden Soeharto, mantan Presiden Soeharto akan dijadikan gelar pahlawan, pemberian gelar pahlawan. Yang kedua, ada upaya penulisan sejarah. Sejarah mau ditulis ulang. Sejarah resmi akan ditulis ulang. Seolah-olah sejarah itu kayak
kayak apa ya? Kayak ijazah, ada yang palsu, ada yang resmi, ada yang tidak. Nah, itu adalah contoh kedua. Jadi sejarah ditulis berdasarkan versi masing-masing. Versi yang sekarang gitu. Yang ketiga adalah revisi undang-undang BUMN. Di mana disebutkan bahwa direksi dan komisaris BUMN bukan penyelenggara negara dan oleh karena itu mereka akan boleh leluasa korupsi. Artinya salah satu tonggak untuk pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme sekarang dihidupkan kembali. Nah, ilustrasi itu menunjukkan kuasa gelap Orde Baru sudah sempurna bangkit kembali dan itu bahaya. Dan itu tidak bisa dibiarkan, itu harus kita lawan. Tapi kan kalau kita lihat ya, seperti tadi Bung Lukas katakan bahwa kuasa gelap ini kan dimulai di era zamannya Pak Jokowi di periode kedua ya. Karena hampir 10 tahun kita merasakan buah dari reformasi. Demokrasi berjalan sebagaimana mestinya, hukum ditegakkan, perlindungan HAM tetap dihargai dan lain sebagainya. Tapi ketika masuk eranya Pak Jokowi, ini semua kayak berputar balik. Ya. Dijungkir balikkan. Menurut Bung Lukas, apa yang menyebabkan sehingga itu bisa terjadi? Karena memang sebenarnya gini, bahkan dalam sistem demokrasi, Bung Abraham, sebenarnya presiden sebagai simbol pemimpin yang dipilih pun, itu sebenarnya memang kekuasaannya kayak raja. Cuma kekuasaan raja yang dibatasi oleh konstitusi. Ya kalau kayak di Inggris itu constitutional monarchy. Inggris sudah menyadari itu ratusan tahun yang lalu, kalau nggak salah abad 12 ya, karena raja itu harus juga dikontrol. Jadi, nah bukan hanya terjadi di Indonesia itu di era Jokowi ya. Kita melihat di Amerika sebagai kampion demokrasi, Donald Trump itu bisa seenak perutnya sendiri, seenak congornya sendiri untuk mengubah segala sesuatu, membubarkan lembaga-lembaga pemerintahan seperti Voice of America, USAID, Kementerian Pendidikan dan sebagainya yang dianggap pemborosan dan sebagainya. Nah, kenapa dia pakai dalil pemborosan padahal sebenarnya dia ingin membunuh demokrasi? Iya. Nah, kembali ke Jokowi. Jadi dia misalnya menggunakan aparat kepolisian menjadi sarana kepolisian dan juga KPK yang lembaga yang Bung pernah pimpin dan simbolik reformasi untuk lembaga sandera politik. Itu kita sudah sering kupas lah ya. Nah artinya dalam sistem demokrasi yang mature itu tidak mungkin bisa terjadi. Tapi dalam sistem demokrasi yang masih belum terkonsolidasi seperti Indonesia, presiden itu bisa berperilaku seperti raja, seenak sendirinya. Kalau memang dia tidak punya basis kesadaran etika politik, tidak punya konsep moral bagaimana berpolitik secara lebih etis, lebih bermoral. Nah, itu sekarang diwariskan ke kelanjutannya. Oke, Bung Lukas, kalau kita melihat ini kan tadi seperti yang kita bicarakan pendahuluan bahwa 10 tahun itu kita sempat bisa menikmati era reformasi yang demokrasinya betul-betul bisa berjalan sebagaimana mestinya. Apa yang menyebabkan sehingga ketika periode Pak Jokowi itu bisa berubah? Apakah peran masyarakat sipil tidak mampu mengimbangi, tidak mampu mengontrol, tidak mampu mengkritisi sehingga era yang sebelumnya kita katakan era terang tiba-tiba memasuki era kegelapan? Ya, itu proses yang begini. Jadi manusia itu rakyat, warga umumnya, manusia pada umumnya itu kan inginnya serba ini taken for granted lah. Kita terlena bahwa dengan reformasi, dengan perubahan aturan, undang-undang TAP MPR yang tadi saya uraikan, seolah-olah itu akan menjamin keberlangsungan sistem demokrasi itu. Ya. Dan kita terlena karena manusia, kita kan umumnya sibuk untuk urusan personal masing-masing. Berarti dulu saya potong. Berarti kita terlena karena kita melihat sudah ada tuh produk-produk demokrasi yang dihadirkan secara kelembagaan, misalnya MK. KPK, kan, undang-undang pers. Kita terlena bahwa itu sudah bisa menjamin jalannya demokrasi, padahal sebenarnya tidak padahal sebenarnya yang seperti tadi yang saya ceritakan dengan fantasi, kisah-kisah fantasi itu. Politik itu adalah satu pertarungan abadi antara kekuatan jahat dan kekuatan baik. Kekuasaan itu yang baik kan kekuasaan Tuhan, Allah. Tapi kekuasaan di tangan manusia itu pasti disalahgunakan. Kekuasaan yang akan dipakai untuk self-serving,
memuaskan diri, hasrat-hasrat syahwat kekuasaan, memperkaya diri dan sebagainya. Kayak era-era monarki dulu lah, banyak raja lalim. Dan era demokrasi pun tidak menutup sepenuhnya, walaupun dengan aturan hukum, konstitusi, itu bisa terjadi. Dan kita terlena, kita harus akui. Kita terlena oleh dua aspek. Satu, tadi, kita seolah-olah sudah dipagari, tameng dengan aturan hukum, amandemen konstitusi, tap-tap MPR, undang-undang yang demokratis, undang-undang penyiaran, undang-undang pers, undang-undang kebebasan informasi, dan segala macam. Dan kemudian kita dengan terpilihnya orang yang waktu itu kita anggap merakyat, kita berasumsi, nggak mungkin lah. Pasti dia orang humble, sederhana, nggak mungkin dia berambisi. Tapi kan baru belakangan kita sadar, loh, kita semua terkaget-kaget, terperanjat. Kita seperti dulu sebelum Bang Lukas lanjut, berarti Bung Lukas mau katakan masyarakat sipil kita terlena. Ya, terlena karena gini, pertarungan 2 kali dengan Prabowo, pemilu 2014 dan 2019. Ingat nggak pertarungan di media sosial, cebong versus kampret, kemudian cebong versus kadrun gitu kan. Nah, orang mayoritas cenderung memilih Jokowi waktu itu membuat kita semua terlena. Terlena, yang contoh yang paling konkret adalah saya ingat betul tuh kawan-kawan komunitas saya, aktivis, wartawan yang independen dan sebagainya, kemudian pada terpukau kan menjadi pengikut Jokowi, menjadi cebong yang seolah-olah he can do no wrong. Apa yang selalu dia buat akan baik, yang semuanya itu belakangan terbukti penipuannya. Dari soal kibulan SMK, dia membuat aturan deregulasi ekonomi 16 di periode pertama itu, 2014-2019. Dia membuat 16 deregulasi ekonomi yang waktu itu memukau kita ini karena berambisi ekonomi akan meningkat pertumbuhannya 7%. Dan segala ambisi-ambisi memajukan Indonesia lah. Nah, kita semua terpukau, kita dikasih jalan tol yang ribuan kilometer nambahnya. Kemudian ada proyek-proyek infrastruktur. Ya, bagi sebagian kita yang merindukan Indonesia maju, tidak ketinggalan dengan Malaysia, Singapura, Cina dan sebagainya, merasa nih orang yang tepat. Nah, tapi oke lah, to be fair ya. Periode pertama dia is oke lah Jokowi. Tetapi kan, itu tadi. Di satu sisi masyarakat terlena, di sisi lain Jokowi mulai dipengaruhi oleh kuasa gelap itu. Oligark. Bukan hanya oligark ya, gorong-gorong dia sendiri mulai menikmati itu, ketagihan, candu kekuasaan. Dan tentu saja ditunggangi oligark. Oligark melihat, oh ini orang pragmatis, ini orang ingin hanya orang yang sangat superficial, ingin memajukan Indonesia hanya di permukaan aja lewat infrastruktur dan sebagainya. Jadi ini Soeharto kecil ini. Nah, Jokowi itu adalah menurut saya figur yang pseudo Soeharto, kuasi Soeharto. Cuma sama kan, kalau Soeharto the smiling general, si Jokowi adalah si cengengesan gitu. Nah, intinya Jokowi itu terinspirasi Soeharto dan kemudian dia berambisi membangun dinasti baru. Ingin menyaingi dinasti-dinasti yang lain di dalam politik dan langsung dia bisa jadikan itu Gibran jadi wali kota kemudian wapres, menantunya menjadi wali kota Medan kemudian gubernur Sumatera Utara dan satu lagi anaknya 2 hari masuk partai menjadi ketua partai yang kita tahu sekarang ternyata PSI itu bisa menjadikan Kaisang ketua itu karena kan dibeli. Itu sebuah perusahaan yang dibeli oleh Jokowi dan anaknya ditaruh sebagai CEO ketua partai. Nah, praktek politik gelap, politik culas itu kan berangsur-angsur. Menarik nih apa yang tadi Anda katakan bahwa mendorong anaknya untuk mengambil alih PSI. Ini kan akhir-akhir ini kita mendengar bahwa Jokowi kelihatannya pengen kembali jadi ketua PSI. Itu gimana tuh? Apakah itu bagian dari strategi Jokowi untuk menancapkan kekuasaannya? Saya kira itu bukan strategi. Kalau saya menilai itu sebagai satu komedi menunjukkan kebloonan yang paling akut. Jadi gini,
bahkan kuasa gelap juga bisa mengalami kebuntuan berpikir kan. Nah, artinya kalau itu mau dijadikan ilustrasi, menurut saya dagelan ini adalah Jokowi ini karena pensiun sebagai presiden masih fisiknya masih sehat, kemudian syahwat kuasanya masih menggelora. Dia tidak hanya ingin mengontrol Prabowo dan Gibran dari belakang layar, dan karena itu tidak cukup kuat ternyata kan. Kalau tidak punya kekuasaan formal, tidak punya partai gitu, dia nggak bisa apa-apa, dia hanya bisa kasak kusuk gitu kan. Nah, dia harus punya partai. Jadi kalau itu memang nanti terwujud, dia ingin menjadi ketua PSI dan dagelan itu terbukti, itu justru menjadi nanti kemuakan, kejengkelan publik Indonesia semakin menguat. Belum ada presidennya di dunia ini. Bapak menggantikan anak sebagai ketua partai. Itu dagelan yang paling menyedihkan dan menggelikan. Jadi biar saja itu, dagelan itu akan berjalan dan kita itu salah satu blunder, satu dari sekian blunder dari Jokowi nanti selain ijazah palsu dan sebagainya. Oke, Bung Lukas, kita kembali. Ini kan kalau kita bicara dalam konteks kebebasan berekspresi dan berpendapat, yang awal-awal reformasi itu bisa dinikmati ya, tanpa ada rasa ketakutan untuk dikriminalisasi. Tapi setelah era Jokowi, kelihatannya ada beberapa orang yang itu mengeluarkan pendapat, mengeluarkan kritik, itu bisa berujung ke pengadilan, kalau kita lihat, sehingga orang mengistilahkan bisa dikriminalisasi. Menurut Bung Lukas, apakah produk reformasi yang salah satunya itu kebebasan pers yang bisa dinikmati sampai hari ini? Karena pers itu tidak bisa dibungkam seperti di masa Orde Baru ya, tapi pembungkaman sekarang itu bisa dengan cara yang berbeda, dengan menggunakan tools atau alat yang seolah-olah itu sah, legal lewat Undang-Undang ITE. Gimana Bung Lukas melihatnya itu? Ya, Undang-Undang ITE itu kan memang produk hukum reformasi ya, untuk mengatur ketika era digital perlu melindungi dokumen-dokumen digital agar tidak disalahgunakan. Termasuk transaksi elektronik sih sebenarnya tujuannya kan itu sebenarnya. Untuk mengamankan. Tetapi dasar kuasa gelap Orde Baru tidak mau lepas gitu ya. Kemudian Undang-Undang ITE itu dipakai justru sejauh ini sampai detik ini hanya dipakai untuk membungkam ekspresi, membungkam kebebasan berpendapat dan beropini. Nah, itu salah satu contoh ilustrasi penyalahgunaan itu. Kalau dulu kan kita punya undang-undang peninggalan kolonial namanya Undang-Undang Hatsai Artikelen. Pasal 311 yang sekarang dipakai untuk menjerat Roy Suryo, Rismond dan pasal pencemaran nama baik. Pasal fitnah pencemaran nama baik itu kan sekarang delik aduan ya. Kayak kalau dulu saya ini kan korban pasal itu. Saya dulu di penjara, diadili dan divonis karena dianggap mengobarkan kebencian, memfitnah, pencemaran nama baik pemerintah yang sah gitu. Nah, itu kan tidak semudah era dulu menggunakan pasal itu. Makanya kan Jokowi actingnya harus mengadu, baru kasusnya bisa diproses gitu kan. Nah, Undang-Undang ITE itu jauh lebih simpel dipakai untuk membungkam ekspresi itu. Karena hanya dengan menyampaikan opini yang dianggap membuat orang tercemar atau dianggap memfitnah, orang langsung bisa dicokok, di penjara, diadili gitu-gitu. Nah, itu salah satu pengkhianatan Undang-Undang ITE, itu salah satu pengkhianatan reformasi itu. Tapi boleh nggak saya sedikit flashback sedikit tentang reformasi itu apa gitu ya? Menurut saya gini, reformasi itu secara semantik, secara istilah kan reform, membentuk kembali. Jadi kita ini sebagai bangsa merekonstruksi kembali, mewujudkan kembali cita-cita. Jadi kita sebagai bangsa itu kan cita-cita kita tertuang dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Dan semuanya diatur di konstitusi. Nah, tapi kan memang selama Orde Lama dan kemudian khususnya Orde Baru, formasi Indonesia yang dicita-citakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk menyejahterakan dan ketertiban umum, itu kan rusak semua karena dikuasai oleh kuasa gelap itu. Nah, reformasi itu kan ingin mengembalikan itu. Nah, tapi kenapa pertanyaan? Kenapa reformasi gagal? Karena yang kemudian terjadi dengan diskusi kita tadi, ada yang saya sebut ini istilah
istilah yang tidak resmi ya. Ada istilah reformasi harus berhadapan dengan misformasi, berhadapan dengan deformasi. Nah, yang saya sebut dengan misformasi atau malinformasi itu adalah itu tadi. Misalnya reformasi ingin mengembalikan negara yang tidak dikorupsi gitu. Tidak ada praktek korupsi, tidak ada praktek pejabat memperkaya diri atau pengusaha oligarki menguasai. Reformasi kan ingin mengembalikan ketiadaan itu. Tapi karena itu yang terjadi, oligarki politik justru yang menguasai. Dulu di era Orde Baru dan di era reformasi kan itu kembali lagi. Jadi yang saya sebut dengan misformasi atau malformasi itu begitu. Kan oligarkinya nggak berubah. Orangnya kan masih itu kan. Oligarki yang berkuasa secara ekonomi politik di era Orde Baru kembali tetap berkuasa di era reformasi. Cuma yang berganti presidennya. Betul. Dan contoh lain adalah Partai Golkar. Ini kan partai yang berkuasa, kuasa gelap yang menguasai Indonesia secara gelap. Di era Orde Baru yang merusak Indonesia, tatanan formasi Indonesia yang baik itu rusak. Nah, contoh lain adalah yang deformasi itu ya. Deformasi itu adalah penyalahgunaan bentuk. Jadi alih-alih membentuk kembali bentuk Indonesia, konstruksi Indonesia yang ideal, yang terjadi malah deformasi atau disformasi itu. Contoh yang konkret adalah bahkan dalam beberapa kelembagaan. KPK mestinya di zaman Anda kan masih menjadi alat melawan korupsi. Tapi kemudian KPK bersama kepolisian Parcok menjadi alat untuk sandera politik. Nah, reformasi itu kalah oleh malformasi, deformasi, dan disformasi itu. Jadi yang sekarang terjadi bukan reformasi setelah 10 tahun ke sini ini. Yang terjadi adalah deformasi atau malformasi. Itu yang terjadi sekarang ya? Yang terjadi sekarang. Dan apakah kita harus, ada pertanyaan, kita perlu reformasi kedua kayak 94? Enggak, kita jangan reformasi lagi. Dulu, Bung. Apakah yang terjadi sekarang ini, yang Anda istilahkan saat itu? Malformasi. Malformasi ini disebabkan karena masyarakat sipil tidak melakukan fungsinya sebagaimana mestinya untuk mengontrol. Salah satunya itu problem gini ya, problem kan banyak itu negara-negara yang hidup di wilayah tropis itu kan suka tawakal gitu ya, nerima ing pandum. Jadi yang istilahnya di taken for granted, terima sajalah. Pokoknya sejauh saya bisa hidup, bisa nyari nafkah, bisa nyekolahin anak, kan itu. Jadi politik itu betul-betul diserahkan kepada politikus. Sementara kita tahu politikus itu adalah orang-orang beludak, orang-orang culas. Biasanya yang masuk politik di Indonesia itu kan sana. Ya adalah 1-2 di balik ribuan politikus itu yang bagus. Tapi itu begitu dia masuk politik, pasti dia akan tersingkir karena kecil. Kalau dia tetap konsisten, dia akan tersingkir. Kalau dia mampu beradaptasi, dia akan jadi beludak juga. Nah, dalam kultur manusia Indonesia seperti ini, yang taken for granted, nerimo ing pandum, mau santai, relax, yang penting bisa menikmati hidup, itulah kuasa gelap Pangeran Gorong-Gorong sukses menjadikan dirinya menjadi orang yang seolah-olah hebat. Kalau pakai pendekatan teori sains ya, Jokowi kan kok bisa mengatur seperti itu ya, merusak tatanan reformasi yang itu karena satu saja. Jangan dia dilihat sebagai kehebatan, sebagai kualitas insan manusia yang baik. Kehebatan dia itu adalah kehebatan kalau dalam analogi parasit atau benalu. Parasit atau benalu itu kan memang cerdik, licik. Dia tidak pengen susah hidup, dia hanya nempel di inangnya, pohon inang, dan dia hisap habis pohon inang itu agar dia sukses. Nah, Jokowi itu menjadi parasit bagi reformasi Indonesia. Esensi reformasi dihisap, dia jadikan untuk kekuatan dia. Jadi bukan karena dia itu ahli strategi bagaimana. Jadi dia bukan seorang reformis. Ya pasti bukan. Dia itu seorang malformis, penyalahguna reform. Penyalahguna bentuk, menyalahgunakan, mendegradasi bentuk. Indonesia yang dicita-citakan, bentuk Indonesia yang ingin kita cita-citakan, dia rusak dia. Dia degradasi semua. Itu yang terjadi ya? Itu yang terjadi. Oke, Bung Lukas.
Apa nih yang harus dilakukan sehingga kita bisa mengembalikan paling tidak situasi seperti ya 5 sampai 10 tahun setelah reformasi itu. Ya. Karena Anda katakan kita menikmati itu reformasi dan demokrasi betul-betul bisa berjalan, perlindungan HAM ada, kebebasan berekspresi dan berpendapat itu jalan tanpa orang merasa takut. Kalau sekarang ini kan orang mau pameran lukisan aja itu kan sempat dulu ya disensor dan lain sebagainya. Bagaimana bisa mengembalikan situasi sekarang ini ya ke zaman yang Anda katakan tadi itu kita bisa nikmati 10 tahun di era reformasi dari tahun 98, 99 sampai 10 tahun setelah jadi itu ya. Yang kita paling nggak saya sadari adalah reformasi tidak perlu, tidak cukup. Tidak cukup. Karena reformasi itu hanya merekonstruksi kembali. Merekonstruksi kembali. Bukan membangun sesuatu yang baru. Yang perlu kita lakukan adalah merevolusi. Jadi revolusi itu revolt, itu membongkar yang lama, rusak, kacau, dibangun yang baru. Itu yang Indonesia butuhkan. Ya, menurut saya begitu. Kalau hanya reformasi, perubahan gradual, perubahan kecil, perubahan yang sedikit demi sedikit, itu tidak terjadi. Jadi kalau terjadi perubahan politik yang revolusi itu, baik revolusi yang damai, yang pertama harus dibubarkan adalah partai-partai yang terbukti menjadi pengkhianat reformasi. Kemudian harus politikus-politikus busuk harus dilarang berpolitik. Jadi nanti harus ada peraturan itu dan dibuat ketetapan MPR adalah politik tidak boleh menjadi karir profesi. Sekarang itu kan orang gini, kalau masa jabatan presiden, wakil presiden, kepala daerah dibatasi 2 tahun, kan tidak ada pembatasan DPR misalnya, pembatasan ketua partai politik. Harusnya itu ada ya? Itu harus dibatasi supaya tidak, dan kemudian yang penting dimiskinkan. Tidak boleh ada tunjangan-tunjangan berlebihan untuk para politikus itu. Yang merusak ini, dan Jokowi sukses menghisap menunggangi ini adalah, sekarang kalau pengen cepat kaya, sekarang kalau pengen cepat sukses dan diperhitungkan mendapat derajat, itu harus jadi politikus. Strata. Atau dekat dengan politikus. Kita harus orang harus jadi komisaris, harus jadi staf khusus ini itu, harus berpartai politik. Jadi sekarang itu satu-satunya kanal untuk memajukan diri dalam arti karir. Bukan hanya karir, maksud saya kebendaan yang sifatnya kekayaan ya, materialistik itu harus di partai politik. Semua disapu bersih ya. Kalau mau jadi duta besar, mau jadi menteri, mau jadi semuanya harus partai politik. Karena partai politik itu menjadi kendaraan sekarang untuk apapun kalau ingin menguasai Indonesia. Nah, kalau partai politik ini kan karena orientasinya materialisme, kekayaan orang-orangnya gampang dibeli. Akhirnya kenapa korupsi makin merajalela sekarang? Kalau dulu kan zaman Soeharto tuh korupsi itu masih malu-malu kan? Atau ya gimana lah, mereka harus bermain rapi. Kan sekarang makin gila-gilaan. Orang bisa menjumlahkan dana ratusan miliar di rumahnya. Dan sekarang ada oplosan minyak Pertamina. Dan itu yang pelakunya adalah orang-orang yang para politikus itu tadi. Yang berpolitik ingin menjadi cepat kaya gitu. Dan itu yang... Nah, faktor-faktor itu yang harus kita hapus agar. Jadi perlu diatur nanti selain beberapa partai politik harus dibubarin, politikus harus masuk list politikus busuk-busuk itu tadi. Kita mencontek negara-negara Skandinavia. Menjadi politikus itu justru banyak diatur agar orang tidak betah. Tidak mendapat tunjangan, tidak mendapat tidak ada privilege lah, perks. Bonus macam-macam. Jadi kan sekarang itu sudah rahasia umum. Kamu 5 tahun jadi DPR, setahun kamu bisa minimal dapat 1 miliar. Itu ucapan salah satu anggota DPR yang dulu aktivis 98 ngomong ke saya. Saya itu nggak ngapa-ngapain, bermain bersih pun saya setahun dapat 1 miliar lebih. Bulanannya yang resmi kan udah 150 juta. Itu mereka. Nah itu bayangin. Siapa belum lagi kalau selesai mereka pensiun ya? Ya, pensiun, dan belum lagi ada dana reses macam-macam. Pokoknya memang yang merusak Indonesia secara politik itu adalah itu. Politikus dimanjakan dengan materialisme, kekayaan. Dengan privilege. Itulah cara kuasa gelap merusak Indonesia. Oke, Bung Lukas, apa yang jadi catatan kita? Ya, yang terjadi sekarang itu kan yang perlu dicatat juga adalah
solusi yang harus kita lakukan agar supaya kita bisa mengembalikan? Saya akan uraikan dulu sebelum kita cari solusi ya. Pertama adalah Jokowi menggunakan praktek yang kita namain secara populer dalam teori politik legalisme otokratik. Segala kebijakan yang dia lakukan untuk menguasai, untuk memanipulasi, itu harus menggunakan undang-undang. Kita tahu ya, dari undang-undang Omnibus Law, undang-undang Cipta Kerja, dan revisi berbagai undang-undang reformasi kita, undang-undang TNI, undang-undang BUMN, kemudian peraturan-peraturan mafia pertanahan yang bisa mengebiri undang-undang agraria yang bagus itu, dan semua itu dipakai oleh Jokowi. Dan kita tidak bisa berkutik di sana karena apa? Jokowi kan menggunakan DPR, politikus agar secara di era 3 tahun terakhir Jokowi, semua undang-undang yang diundangkan itu kan berjalan sangat kilat. Sebulan, 2 bulan. Undang-undang IKN itu hanya 2 bulan. Undang-undang Omnibus Law cuma beberapa minggu. Nah itu harus menjadi catatan. Jadi kalau nanti ada revisi undang-undang apapun atau penyusunan undang-undang apapun, masyarakat harus bergerak. Itu satu. Yang kedua, kembali Jokowi, mereka menerapkan, ingin mempraktekkan itu ersatz kapitalisme ya. Mereka tahu kekuasaan mereka itu aman selama logistik uang masih berputar di kalangan mereka. Nah, oleh karena itu ini yang harus satu tadi aturan melawan legalisme otokratik, yang kedua melawan ersatz kapitalisme ini, kapitalisme semu. Artinya KKN yang kembali merajalela. Kita harus mengundang siapapun mereka yang masih punya nurani, punya cita-cita Indonesia yang baik untuk melawan ersatz kapitalisme yang sekarang dipraktekkan 5 tahun terakhir ini, dan oligarki itu harus dikontrol. Kemarin kan kita berharap nih Prabowo yang punya ideologi bapaknya itu welfare state, sosialis, paling tidak dia akan membongkar oligarki lama. Mungkin dia akan membentuk orang-orang baru di sekelilingnya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yang saya sebutkan tadi, Jokowi adalah versi cengengesan dari The Smiling General of Soeharto. Kita harus waspada kalau ada niatan kembali ke UUD 45 yang seperti sekarang banyak didengungkan, dan khususnya menghapus pembatasan kekuasaan, itu alarm yang harus kita awasi dan jangan sampai terjadi. Pembatasan kekuasaan itu harus kita terus pertahankan. Yang terakhir ya, kembali ke narasi awal itu tentang narasi fantasi itu ya. Jadi gini, Bung, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Jadi kuasa gelap ini kan dihadirkan atau dibangkitkan oleh Pangeran Gorong-Gorong Jokowi. Ya, sukses itu harus diakui. Jadi kuasa gelap ini bekerja kan melalui birokrasi, melalui partai politik, melalui aparat negara, parcok. Itu kuasa gelap itu sedang menyihir ya, mereka sedang berkonsolidasi. Nah, itu harus tidak mau kita yang membawa obor terang itu harus terus kampanye. Bung Abraham punya alat yang sangat kuat, podcast ini. Terus suarakan itu, obor penerangan untuk melawan kuasa gelap. Nah, yang kedua, kalau memakai analogi The Lord of the Ring itu, Bang, kekuasaan itu adalah cincin. Nah, cincin itu harus kita lempar ke api neraka kan, film The Lord of the Ring. Nah, sekarang cincin itu mereka genggam oleh kuasa gelap ini. Nah, mereka ingin mempertahankan cincin kekuasaan itu dengan segala cara. Itu harus kita lawan. Yang ketiga, ini yang paling penting, yang realis. Demokrasi itu tidak mati karena tembakan senjata. Demokrasi mati karena tepuk tangan, pemujaan, dan pemberhalaan manusia, politikus, kekuasaan. Pelajaran paling penting dari Jokowi adalah bahkan waktu itu sebagian civil society, aktivis, memuja Jokowi. Sampai sekarang masih. Nah, kalau pemujaan itu menjadi sarana kuasa gelap berkuasa, semangat Yonhap dan kawan-kawan, aktivis mahasiswa reformasi yang ditembak meninggal menjadi martir, nah itu adalah tanda bahwa kita akan menang, bertarung melawan kuasa gelap itu. Terima kasih Bung Lukas, apa yang disampaikan mudah-mudahan mengedukasi kita, mencerahkan sehingga kita bisa melihat
bahwa keadilan serta demokrasi yang ada di depan mata kita masih terus harus diperjuangkan. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speaker.